berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Siapa saja yang berhijrah kepada Allah, kepada Rasulnya, maka Allah akan jamin berikan kepadanya jalan keluar, tempat yang lapang, kehidupan yang lebih layak. Sehingga dengannya dia bisa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, lalu di tengah jalan ia meninggal, maka sungguh Allah yang menjamin pasti akan membalas pahala orang tersebut. Maka ketika kita melihat hal ini, di masa orang sibuk dengan fitnah, orang-orang sibuk dengan gosip, ada yang sibuk dengan kenaikan harga BBM misalnya. Ternyata ketika pemerintah, mereka masih berusaha untuk menahan, mereka tidak puas, mencari cara lain untuk menjatuhkan pemerintah dan seterusnya. Ada manusia-manusia seperti itu, yang hidupnya selalu ingin sibuk dalam celaan, ingin sibuk dalam cercaan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala masih menjaga kita dengan majlisul ilm. Ini adalah nikmat yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan insyaallah ta'lim kita dengan kitab Tauhid, dan kita sudah sampai pada bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja kalau kalian benar-benar beriman. Ucapan ini Allah sebutkan di beberapa ayat. Di antaranya dia mengucapkan kata ini di dalam surat Al-Maidah, ketika Nabi Musa bersama Bani Israel yang telah selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun ditenggelamkan. Setelah melewati beberapa saat, Nabi Musa membawa Bani Israel untuk masuk kembali ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Namun saat itu, Palestina telah dikuasai oleh Amalek. Ada satu kabilah, satu kaum, yang mereka ini orang-orang yang keras, kuat. Sehingga ketika Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel, "Udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Wahai Bani Israel, ayo, masuklah kalian ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Dan janganlah kalian kembali kepada agama-agama sebelumnya keluar dari Islam. Atau jangan kalian mendurhakai perintah Nabi Musa ini. Apa jawaban Bani Israel? Karena mereka mengetahui bahwasanya Amalek ini adalah orang-orang yang kuat, besar, dan menakutkan. Mereka mengatakan, qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, di dalam negeri itu, di dalam Baitul Maqdis, kami tahu ada orang-orang yang kasar, yang kuat, dan kami tidak akan memasukinya sampai mereka keluar darinya. Kami tidak akan pernah masuk. Kalau mereka sudah keluar, baru kami masuk. Hingga akhirnya mereka menolak untuk masuk. Bahkan mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'id. Wahai Musa, udahlah, engkau saja bersama Tuhanmu pergi perangi mereka, kami nunggu di sini. Kalau kalian menang, kami masuk. Kalau enggak, ya sudah, kami tidak akan masuk. Apa kata Musa? Atau dua orang saleh dari kaumnya Nabi Musa,
yaitu Yusha' bin Nun, Nabi Joshua, dan Kalib bin Yofanna. Keduanya mengatakan, Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wahai Bani Israel, masuklah kalian ke negeri ini. Dan jangan takut. Kalian bersama Allah. Kalau kalian masuk, kalian akan menang. Karena itu janji Allah. Maka hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan di sini, kondisi perang melawan musuh. Ini kondisi tidak ada retorika di dalamnya. Akan terlihat siapa yang kuat, siapa yang lemah. Kalau seperti anjing misalnya, anjing hanya bisa beretorika dengan gonggongannya. Hanya saling menakut-nakuti. Tapi kalau sudah perang, akan terlihat sebenarnya siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Siapa yang bisa bertahan dan siapa yang akan mengalah. Pada kondisi seperti inilah, Nabi Musa bersama orang-orang saleh pada saat itu mengingatkan Bani Israel untuk menyerahkan seluruh urusan mereka, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam peperangan, kalau tidak menang pasti kalah. Maka pada kondisi seperti ini, hendaknya kalian hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum mukminin, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wasiat terhadap Bani Israel dahulu. Hendaklah bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Pertanyaannya, apa sebenarnya hakikat tawakal? Kita sering dengarkan tawakal. Apa sebenarnya arti dari tawakal? Tawakal artinya menyerahkan, menggantungkan urusan kepada sesuatu dengan menjalani sebab-sebabnya. Menggantungkan urusan kepada sesuatu, kemudian menjalani sebab-sebabnya yang disertai keterikatan hati. Maka ketika seorang muslim mengatakan dia bertawakal kepada Allah, hakikatnya dia sedang menggantungkan harapannya, menggantungkan urusannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sehingga hatinya, kecenderungannya hanya kepada Allah. Kemudian dia menjalani sebab-sebabnya. Perhatikan dua hal ini syarat tawakal. Ada dua syaratnya. Yang pertama, tempat bertawakal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dalam semua urusan, baik itu urusan akhirat ataupun urusan dunia. Kemudian yang kedua adalah menjalani sebab-sebab yang mengantarkan kepada perkara yang kita tuju. Contohnya misalnya, seorang sedang sakit. Ketika sakit, dia menggantungkan urusannya kepada Allah. Bahwasanya yang menyembuhkan hanyalah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saffat, dalam surat As-Saffat, ucapan Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, hanya Allah yang menyembuhkan. Maka kesembuhan itu datangnya dari Allah. Adapun dokter dan obat sebab kesembuhan. Bedakan antara kesembuhan dan obat. Dokter memiliki obat, tapi dokter tidak memiliki kesembuhan. Betapa banyak orang yang datang ke dokter, tapi penyakitnya tidak sembuh. Maka ketika seorang sakit dan dia beriman, maka dia hanya menggantungkan hatinya, mengharapkan kesembuhan, menyerahkan kesembuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya tawakal. Tapi tawakal ini Allah perintahkan untuk seorang menjalani sebabnya. Untuk seorang menjalani sebabnya.
Sebagaimana Allah yang memerintahkan kita untuk menggantungkan hati kita di dalam berharap hanya kepada Allah. Dia juga Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menjalani sebab-sebab agar bisa sampai kepada apa yang kita inginkan. Jadi seorang tidak boleh membenturkan antara dua hal ini. Dia yang memerintahkan kita untuk menggantungkan hati, berharap hanya kepadanya dalam menginginkan sesuatu. Dan dia juga di dalam syariatnya memerintahkan kita untuk menjalani sebab-sebabnya yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang kita harapkan tadi. Contohnya misalnya, contoh yang lebih gamblang. Ketika seorang mencari rezeki atau mengharapkan rezeki, seorang harus tahu bahwasanya rezeki itu adalah milik Allah. Dia yang memberi rezeki. Adapun pekerjaan atau tempat seorang bekerja di kantor misalnya, semuanya hanya sebab. Semuanya hanya sebab. Tapi sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk menggantungkan hati kita di dalam mencari rezeki hanya kepada Allah, Dia juga yang memerintahkan kita untuk menjemput dan menjalani sebab-sebab rezeki tersebut. Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, "Idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Jika salat Jumat telah selesai ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan wabtaghu, carilah, jemputlah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kalian. Maka perhatikan dua syarat tawakal tadi. Yang pertama, tempat bertawakal, tempat menyandarkan urusan dan harapan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang harus menjalani sebab-sebabnya. Seorang tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Walaupun dalam urusan duniawiyah. Dalam urusan kesembuhan misalnya. Dia datang kepada dokter, "Ya udah dok, saya bertawakal kepada dokter." Ini nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tawakal itu hanya boleh digantungkan kepada yang memiliki dan bisa merealisasikan apa yang kita harapkan. Dan ini kembali kepada makna rububiyah, pengaturan alam semesta. Tadi kita sudah sebutkan, dokter bisa mengobati, tapi dokter tidak bisa menyembuhkan. Sehingga seorang tidak boleh bertawakal kepada dokter. Tidak boleh dia mengatakan, "Tawakkaltu 'ala Allah, tsumma 'alaik." Aku bertawakal kepada Allah, kemudian kepadamu. Ini juga nggak boleh. Karena makhluk tidak ada yang mengatur alam semesta ini sedikit pun. Sementara tawakal hanya boleh diserahkan, digantungkan kepada yang mengatur alam semesta. Kesembuhan hanya milik Allah. Tidak ada seorang pun yang memilikinya. Namun Allah juga menurunkan di dalam kitabnya sebab-sebab kesembuhan seperti ayat-ayat ruqyah. Begitu juga Allah menurunkan anjuran bagi orang yang sakit atau yang ingin menjaga kesehatannya untuk meminum madu. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan banyak hal yang kemudian dijadikan obat dalam tibun nabawi seperti al-habbatus sauda, qustul hind, dan susu onta misalnya, dan seterusnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Rasul utusan Allah memerintahkan kita untuk bertawakal hanya kepada Allah, tapi beliau juga memerintahkan kita untuk menjalani sebab-sebabnya. Di antara ucapan Nabi SAW, "Tadawaw ya ibadallah." Berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Kalau kita sedang sakit, kita dianjurkan untuk berobat. Kalau kita sedang sakit, kita dianjurkan untuk berobat. Baik dengan obat syari'iyah atau obat kauniyah. Apa itu obat syari'iyah? Obat syari'iyah seperti ayat-ayat ruqyah. Seorang membaca Al-Fatihah, lalu memegang kepalanya yang sedang pusing. Iya. Tapi Ustadz, udah baca 100 kali. Nggak hilang-hilang sakit kepalanya. Ternyata sakit kepalanya karena utang. Iya. Itu susah hilangnya, kecuali utangnya dibayar dulu. Allahul musta'an. Maka Nabi SAW menganjurkan kaum muslimin untuk
berobat. Kalau ditanya seorang Ustadz, dia pasrah sebagai bentuk tawakalnya kepada Allah, atau dia berobat. Misalnya dihadapkan dengan, ini biasanya pengobatan yang punya efek. Misalnya kemoterapi misalnya, kanker. Lalu dia dihadapkan dengan, apakah dia berserah diri saja? Toh banyak yang menjalani kemo juga tidak berhasil. Tapi ternyata banyak yang menjalani kemo juga berhasil. Taruhlah 50-50 misalnya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia berserah diri? Atau dia tetap menjalani pengobatan tersebut? Ini tentunya kembali kepada, pertama, pribadinya masing-masing. Karena bedakan antara seorang tidak mau makan dengan seorang tidak mau berobat. Ini dua hal yang berbeda. Kalau seorang tidak mau makan hingga menyiksa dirinya, ini haram. Karena seorang yang tidak makan pasti mati. Seorang misalnya mogok makan, dia nggak mau makan, nggak mau minum berhari-hari. Alasannya apa? Nggak ada, cuma pengen aja. Ini haram hukumnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah." Jangan kalian membinasakan diri sendiri. Tapi kalau dia menahan diri untuk tidak berobat, ini boleh. Kenapa? Karena orang yang berobat belum tentu sembuh. Tapi kalau orang tidak makan sudah pasti mati. Ini dua hal yang berbeda. Maka kalau seorang memilih misalnya tidak mau kemo, sah. Boleh. Tapi kalau dia memilih untuk kemo dengan niat mudah-mudahan Allah jadikan hal tersebut sebagai sebab kesembuhan, dan dia setelahnya bisa menambah amalannya, ketaatannya, maka ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Karena seorang semakin banyak, semakin panjang usianya, kesempatan untuk beramalnya juga semakin panjang. Kecuali kalau dia merasa amalannya udah cukup, ini lain ceritanya. Maka ini dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Maka bedakan antara kesembuhan dan obat. Allah pemilik kesembuhan, sehingga hanya kepadanya kita meminta kesembuhan dan bertawakal. Kemudian kita menjalani sebab-sebabnya. Tidak boleh seorang bertawakal kepada dokter, kepada obat. Tapi ini semua hanyalah sebab yang Allah perintahkan kita untuk menjalaninya. Kata Nabi SAW, "I'qil atau i'qal jamalak, tsumma tawakkal 'ala Allah." Ada seorang sahabat yang datang membawa onta, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ingin bertawakal kepada Allah dan ontanya aku biarkan saja." Kata Rasul, "Jangan, itu salah. Itu cara tawakal yang salah. Ikat ontamu, setelah itu bertawakallah kepada Allah." Artinya kalau engkau sudah ikat, kemudian terjadi sesuatu di luar jangkauanmu, entah ada yang nyuri, atau mungkin talinya putus, atau kondisi yang lain, maka setelah itu ya mau gimana lagi? Karena hal-hal seperti itu sudah di luar kesanggupan manusia. Tapi selagi kita masih bisa, jalani. Kemudian serahkan segala hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam kita berobat, jalani saja pengobatannya. Adapun hasilnya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam tawakal ini ada satu hal yang harus kita pahami. Tempat bertawakal, sebagaimana halnya ibadah, hanya dilakukan kepada yang bisa mengatur alam semesta ini. Tempat bertawakal, menyandarkan harapan dan menggantungkan hati hanya kepada yang bisa mengatur alam semesta ini. Kalau dia tidak bisa mengatur apapun, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menggantungkan harapan kita kepadanya. Misalnya sebagian orang bertawakal kepada patung. Apa yang bisa dilakukan oleh patung? Atau sebagian orang menggantungkan harapannya kepada sapi yang disembah misalnya. Gimana mungkin bisa dia menyandarkan kepada sapi? Atau kepada roh-roh yang sudah meninggal. Roh-roh orang yang sudah meninggal. Apa yang bisa mereka lakukan? Nggak ada.
Maka ini syarat pertama tawakal hanya digantungkan kepada yang bisa mengatur alam semesta. Kemudian yang kedua tadi menjalani sebab-sebabnya. Baik. Ini ayat pertama yang dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan bahwasanya yang pertama tawakal itu adalah ibadah. Tawakal itu adalah ibadah. Sebagaimana ibadah tidak boleh diserahkan kepada selain Allah, maka tawakal juga tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Jika seorang bertawakal kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Misalnya, seorang menggantungkan urusan hari kiamat kelak kepada makhluk. Misalnya, ada sebagian orang datang ke kuburan orang saleh atau ke kuburan Nabi, lalu mereka mengatakan, wahai Nabi, selamatkan aku di hari kiamat kelak. Wahai Nabi, nanti kalau lewat sirat, tolong pegang tanganku. Yang ini Nabi tidak bisa melakukan hal tersebut. Atau misalnya ketika di setiap tahapan-tahapan hari kiamat, misalnya penyerahan kitab catatan amalan, dia mengatakan, wahai Nabi, tolong berikan catatan amalanku dengan tangan kananku. Ya bisa. Nabi tidak bisa melakukan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melakukan hal tersebut. Bahkan beliau tidak mengetahui perkara gaib. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku tidak memiliki perbendaharaan apa yang ada di alam semesta ini, dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Jadi Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib. Bagaimana mungkin beliau bisa membantu seorang, sementara beliau sendiri di hari kiamat kelak ketika melewati sirat, beliau akan mengatakan, Allahumma sallim, salim. Ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Maka ini bentuknya syirik akbar. Mengeluarkan seorang dari keislaman ketika dia menyerahkan tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan tawakkaltu 'ala Allah tsumma 'alaik, aku bertawakal kepada Allah kemudian kepadamu dalam perkara-perkara yang disanggupi oleh manusia, ini namanya syirik asghar. Syirik kecil. Contohnya misalnya seorang mengatakan kepada dokter, dia akan menjalani proses operasi misalnya. Lalu dia mengatakan, wahai dok, saya bertawakal kepada Allah kemudian kepadamu. Ini nggak boleh. Ini syirik asghar. Walaupun tidak mengantarkan sampai syirik akbar. Karena dokter tadi mampu tidak untuk mengoperasi? Mampu. Tapi hasilnya, Allahu a'lam. Kalau untuk tindakannya dia sanggup. Karena memang spesialisasinya. Tapi hasilnya, apakah semua operasi berjalan lancar? Banyak yang tidak sesuai yang diinginkan. Maka tidak boleh seorang mengatakan, tawakkaltu 'ala Allah, tsumma 'alaik. Aku bertawakal kepada Allah, kemudian kepadamu. Tapi katakanlah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku hanya bertawakal kepada Allah. Dan menjalani sebab-sebabnya, menghubungi dokter, atau meminum obat, atau yang semisalnya, ini hanyalah bagian dari sebab. Wa qaulillahi ta'ala, kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, menjelaskan tentang tawakal ini hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Kata Allah, ciri orang beriman itu ketika disebutkan kepada mereka nama Allah, hati mereka bergetar. Apa maksudnya bergetar ini? Bergetar mengagungkan. Ketika mereka sedang berada pada satu kondisi yang tidak diridhai Allah, ketika mereka mendengarkan nama Allah, misalnya dia lagi marah, lalu dikatakan, Ista'idz billah, ayo minta perlindungan kepada Allah. Maka pada saat itu dia segera untuk
mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini salah satu makna hati seorang itu bergetar ketika disebutkan nama Allah. Ketika dia mendengarkan azan, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, hatinya bergetar. Dan getarannya ini akan membuatnya melangkahkan kakinya menuju ke tempat azan tadi. Nah, ini namanya bergetar. Bukan hanya sekadar seorang bergetar hatinya tapi maksiat tetap jalan. Bergetar hatinya tidak mau melakukan kewajibannya. Tidak demikian. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan inilah sifat mukmin yang merupakan aqidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dikarenakan ketaatan yang dilakukan seorang, dan bisa berkurang dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan orang tersebut. Imanuna yazidu bit ta'ati wa naqsuhu yakunu bizzallati wa ahluhu fihi ala tafadhuli hal anta kal amlaki aw kar rusuli. Sebutnya Syekh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami dalam Manzumah Sulamil Wusul, kata beliau, dan keimanan yang diyakini ahli sunnah wal jamaah bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dikarenakan ketaatan, berkurang dikarenakan kemaksiatan. Sehingga konsekuensinya, kaum mukminin, orang-orang beriman, tingkat keimanan mereka berbeda-beda levelnya. Karena kita tahu, ada sebagian kaum muslimin yang mereka, Masya Allah, selalu menjaga ibadah wajibnya, menyempurnakan dengan yang sunnah-sunnahnya. Tapi ada mereka yang hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja. Dan ada mereka yang hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja dan berlumuran maksiat. Sehingga tiga level ini membuat kaum mukminin berbeda-beda tingkat keimanannya. Dan tiga tingkatan ini Allah sebutkan di dalam surat Fatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba pilihan kami. Siapa mereka ini? Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memiliki tiga level, kata Allah. Faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Mereka ini ada tiga level. Level yang pertama adalah mereka yang zalim terhadap dirinya sendiri. Disebutkan para ulama, mereka ini yang selalu menjaga yang wajib-wajib, mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib, namun masih berlumuran maksiat. Masih melakukan dosa besar. Banyak melakukan dosa kecil yang berkesinambungan. Kemudian level yang kedua pertengahan, muqtasid. Sebutkan para ulama, mereka yang mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja dan menjauhi maksiat. Kemudian level yang ketiga, sabiqun bil khairat. Mereka yang selalu menjaga yang wajib, menjauhi maksiat, dan menyempurnakan amalan mereka dengan yang sunnah-sunnahnya. Sifat yang ketiga, kata Allah, dari orang beriman di dalam surat Al-Anfal tadi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat mereka adalah mereka hanya menggantungkan urusan dan harapan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Dalam setiap perkara. Bahkan dahulu para salaf, mereka menggantungkan urusannya sampai pada perkara tali sendalnya yang putus. Atau sekadar ingin butuh garam untuk makanannya. Yang mungkin sebagian orang menganggap perkara yang receh, tapi mereka berusaha untuk menggantungkan seluruh urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadar Allah yang terjadi mungkin di sebagian kita dengan sistem manusia modern seperti sekarang, banyak yang mulai menggantungkan hidupnya pada gajinya, pekerjaannya. Apalagi kalau mereka yang gajinya bulanan atau gajinya rutin. Ini sedikit atau banyaknya akan tergerus
tawakalnya. Sehingga seorang, dia jangan bersantai-santai. Karena hati-hati, tawakal ini adalah ibadah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan rinciannya tadi. Dan ini berat. Emang ujiannya berat. Seorang yang, mohon maaf, bukan untuk mendiskreditkan profesi. Pedagang cilok misalnya. Dia keluar dari rumahnya, menggantungkan sejuta harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjalan dari gang yang satu ke gang yang lain. Semuanya dia gantungkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang keluar rumah, menuju kantornya. Sesuatu yang bagi dia biasa. Nanti juga akhir bulan, terima gaji. Bahkan terkadang absennya di telat-telatin dikit misalnya. Apalagi tambah WFH hari Jumat nih, Masya Allah. Ini terkadang kita tidak sadari, sedikit atau banyaknya akan menggerus ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita dapati output yang terjadi di masyarakat kita. Seorang ketika dulu pernah berada pada zona nyaman sebagai pegawai atau karyawan di tempat yang ternyata setelah tersebarnya informasi seperti sekarang, dia lihat di medsos mungkin, ada ustadz yang menjelaskan tentang riba. Apa yang terjadi? Sementara posisinya udah manajer nih, gaji 2 digit. Lifestyle-nya udah tahu sendiri, setiap keluar gadget baru, dia langsung terdaftar di waiting list. Yang terbaru apa? iPhone 17 Pro Max, ya. Ketika dia dengar, ternyata profesinya riba. Apa yang terjadi? Langsung ketika dia ingin, ada sedikit keimanan, tapi dia baru paham. Ketika ingin keluar, satu yang terucap dari lisannya, anak istri makan apa kalau saya keluar? Belum lagi sekolah anaknya, 5 juta per bulan SPP-nya. Itu satu anak tuh. Belum lagi skincare istri, Masya Allah. 3 juta per bulan. Belum lagi makanan yang setiap hari selalu di atas rata-rata masyarakat. Tambah cicilan mobil belum kelar. Rumah, KPR. Langsung di kepalanya, kita makan apa kalau kita resign? Udah deh kalian tuh realistis aja gitu lah. Gak usah dikit-dikit riba. Ada satu ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, imam yang sangat luar biasa. Dinukil Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Dan juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Kata beliau, begitulah selalu orang-orang yang sudah berkeluarga. Selalu alasannya anak istri makan apa. Subhanallah. Dia menjamin rezekinya untuk anak istrinya selalu terpenuhi ketika dia bermaksiat kepada Allah, dan dia tidak berani menjamin rezekinya akan terpenuhi untuk anak istrinya ketika dia taat kepada Allah. Kita ulangi. Subhanallah. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia merasa aman. Rezeki anak istrinya akan tercukupi. Tapi kalau dia mau taat kepada Allah, dia takut. Kalau rezeki anak istrinya nggak tercukupi, ainal iman. Inilah kita, lemahnya keimanan kita. Dan lingkungan kita yang mendidik kita seperti itu membentuk mindset. Yang terjadi di masyarakat, Ustadz realistis aja ngomong riba. Seorang tuh gimana bisa punya rumah kalau nggak KPR? Nah, kan gitu yang tersebar. Ada orang-orang seperti itu. Padahal kita semua muslim nih. Kita merasa aman rezekinya ketika bermaksiat kepada Allah. Tapi kita merasa takut dari rezeki ketika kita taat kepada Allah. Kok malah terbalik ini? Ada apa nih? Maka belajar lagi. Ternyata lingkungan kita tidak sehat untuk mendukung kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru cenderung lingkungan seperti inilah yang akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallahu alaihi wasallam.
Kemudian ini dari 3 sifat wa ala rabbihim yatawakkalun. Terakhir, mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mungkin Allah berikan nikmat bekerja di satu instansi atau di satu corporate, bersyukur Allah berikan pekerjaan di masa-masa banyak kaum muslimin yang tidak memiliki pekerjaan. Tapi hati-hati, sebagaimana nikmat itu datang, ujian pun akan selalu datang. Maka belajar dan banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Karena Allah sebutkan yang mensucikan hati, salah satunya adalah sedekah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil dari harta mereka berupa sedekah." Ini masuk ke dalamnya zakat yang wajib. Ambil dari harta mereka berupa sedekah. Dengannya engkau mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka. Membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Maka banyak-banyak bersedekah. Karena luar biasa. Dengan semakin seorang bersedekah, dia terbiasa mengeluarkan harta yang dia cintai, yang dia sudah usahakan dengan banting tulang peras keringat, ternyata memberikan efek psikologi. Ada efeknya. Kita ambil contoh dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid seorang tabi'i. Disebutkan Al-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Suatu saat, Yunus bin Ubaid ini, karena beliau seorang pedagang kain dan juga pedagang perhiasan, datang seorang dari Syam mencari sebuah kain dengan spek tertentu. Akhirnya ketemulah toko Yunus bin Ubaid. Ditanya, apakah ada di tempat kalian kain dengan spek seperti ini dengan harga 400 dirham? Kata Yunus, ada persis, tapi kami hanya menjualnya 200 dirham. Mau transaksi, adzan. Akhirnya Yunus meninggalkan transaksi tersebut. Setelah selesai sholat, dia kembali papasan dengan calon pembelinya tadi. Ternyata kain tadi sudah ada di tangan pembeli tersebut. Kata Yunus, dari mana engkau beli? Dari toko situ. Coba kita lihat. Ternyata ponakan Yunus bin Ubaid yang jual dengan harga 400 dirham. Apa kata Yunus? Nggak bisa. Nabi SAW memerintahkan kita untuk tulus menasehati kaum muslimin. Dan harga 400 yang seharusnya hanya 200 ini overprice. Jangan. Sini, kembalikan kainnya dan ini uangmu. Kalau engkau mau tetap ambil kain ini cukup 200 dirham dan kami kembalikan 200 lebihnya. Kenapa bisa seperti itu mindsetnya? Karena berapapun yang dia dapat, ujung-ujungnya disedekahkan. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Kalau seandainya dia bisa sedekahkan, maka dia meringankan dalam transaksi pun lebih mudah. Jadi ada efek psikologinya dalam bersedekah. Ini akan membantu seorang tuh nggak terlalu ngotot dengan dunia ini. Banyak-banyaklah bersedekah. Toh kalaupun dia sudah dapat, dikeluarin juga, disedekahkan juga. Ini tidak ada satupun syariat Allah melainkan bermanfaat bagi manusia. Kemudian penulis juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qawlihi ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah bagimu Allah dan cukuplah bagi orang-orang beriman bersamamu Allah yang akan memberikan pertolongan. Ini juga terjadi pada kondisi peperangan. Kita sebutkan kenapa tawakal ini sangat dibutuhkan dalam peperangan. Ini karena peperangan ini momen yang sangat tidak bisa ditebak. Seorang dengan pasukan yang banyak bisa saja kalah. Sebaliknya dengan pasukan yang sedikit bisa menang. Allah berikan contoh dua ini pada kaum muslimin di zaman Nabi SAW. Ketika pada perang Badar, jumlah kaum muslimin yang disebutkan Ibnu Ishaq dalam sirahnya hanya 314. Bisa mengalahkan pasukan musyrikin yang jumlahnya antara 950 sampai 1000. 3 kali lipatnya. Kenapa? Karena pada saat itu tawakal mereka
hanya kepada Allah. Kenapa hanya kepada Allah? Karena mereka melihat dari sisi sebab, apple to apple, ini pasti kalah. 300 lawan 1000, kalah secara kalkulasi di atas kertas. Nah, kita biasanya kalau melihat sebab itu tidak bisa membantu kita, barulah hati kita direct kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau fasilitas mumpuni, fasilitas semuanya ada, kita lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba nih misalnya, ada seorang punya anak bayi sakit. Itu kan anak bayi sakit kita tuh paling susah tuh. Tapi saldonya banyak. Di bank ada 41 M misalnya. Amin. Anaknya sakit, apa yang dipikirin? Paling 1 M kelar, masih ada 40 M. Atau kena sindrom tertentu misalnya, udahlah, paling terapi 1 M nggak habis. Jantungnya harus ditambahin baterai. Enteng, gampang. Tapi coba orang yang makan aja susah. Tiba-tiba anaknya demam, step. Apa yang terfikirkan di dalam hatinya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang menolong, ini siapa? Gak ada lagi yang menolong untuk kondisi kemiskinan seperti itu. Nah, itu luar biasa. Allahul Musta'an. Pada perang Hunain, kalau perang Badar tadi terjadi di tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Pada perang Hunain terjadi di tahun ke-8 Hijriah di bulan Syawal. Pada saat itu jumlah kaum muslimin 12.000 yang melawan pasukan Hawazin dari Taif yang dipimpin oleh Auf bin Malik, jumlah mereka hanya 5.000. Kurang dari setengahnya. Apa kata sebagian kaum muslimin melihat jumlah mereka yang banyak? Wallahi lan nughlabal yawma min qillah. Demi Allah, hari ini kita tidak mungkin kalah karena jumlah pasukan. Artinya bergeser. Mereka mulai bertawakal dengan kekuatan pasukan. Apa yang terjadi? Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Allah tuh udah banyak nolong kalian. Termasuk pada perang Hunain. Ketika kalian merasa takjub dengan jumlah pasukan yang banyak, lalu Allah ingin berikan kepada kalian pelajaran, kalian kalah, kalian lari terbirit-birit, tujuannya agar kalian menyadari pertolongan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata pada banyaknya pasukan atau kuatnya alutsista. Ini semua hanya sebab yang bisa sampai kepada hasil dan bisa saja tidak menyampaikan kepada hasil. Jadi ini penting, luar biasa. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang tadi yang terakhir, yang ketiga tadi, Allah menjelaskan kepada nabinya dan kaum mukminin bahwasanya yang mencukupi kalian itu hanya Allah. Yang memberikan harapan-harapan kalian hanya Allah. Yang menjawab dan mengabulkan doa-doa kalian hanya Allah. Maka hendaklah kalian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawlihi wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan juga firman Allah di dalam surat At-Talaq, siapa saja yang bertawakal kepada Allah, menggantungkan segala urusan dan harapannya hanya kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Itu luar biasa ya, kalau kita belajar dua peperangan tadi, perang Badar dan perang Hunain, ini mengajarkan kita tentang hakikat tawakal. Luar biasa. Kalau di zaman kita tuh lebih banyaknya tuh tawakal pada fasilitas, gaji dan pekerjaan. Kita lupa bahwasanya semuanya itu hanyalah sebab. Dan kalau Allah berkehendak, Allah hilangkan dalam satu waktu, sangat bisa. Allahul Musta'an. Baik, terakhir hadis yang dibawakan oleh penulis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, apa sih artinya? Hasbunallah, hanya Allah yang akan mencukupi kita. Atau cukuplah bagi Allah, cukuplah bagi kita Allah saja. Artinya cukuplah bagi kita Allah itu hanya Allah yang akan mencukupi kita, semua urusan kita.
Doa kita hanya Dia yang mengabulkannya. Permintaan kita hanya Dia yang menjawabnya. Urusan-urusan kita hanya Dia yang memudahkannya. Ini makna hasbunallah. Wa ni'mal wakil. Dan sebaik-baik tempat kita menggantungkan tawakal. Apa arti wakil? Ay nasir. Dia yang akan menolong kita, menjaga kita, melindungi kita. Dialah wakil. Ucapan ini kata Ibni Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dahulu diucapkan Nabi Ibrahim ketika ia akan dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api. Ia pun mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Begitu juga diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan, mereka ingin datang mengepung Madinah. Lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ini pasukan yang sangat banyak telah bersatu akan menghabisi kalian. Mereka jumlahnya sangat banyak, ada 10.000 ketika perang Ahzab. Maka Nabi SAW mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah sebaik-baik tempat menggantungkan urusan, sebaik-baik yang menjaga, yang mengatur dan melindungi. Nah, baik, kita jawab beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.